Ada selain Dajjal yang lebih kukhawatirkan atas umatku. Apa itu yang lebih engkau khawatirkan daripada Dajjal? Kata Nabi, al-a'immah al-mudillin, para imam, para pemimpin yang menyesatkan. Kita tidak dibodoh-bodohi oleh pemuka agama atau ulama ulama yang buruk, yang mereka bicara dengan dalil, mereka bicara dengan ayat, mereka bicara dengan hadis, namun sesungguhnya mereka tidak meyakinkan umat akan kebenaran dinul Islam. Justru sebaliknya, ada orang yang dikenal sebagai ulama, ustadz, bahkan profesor gelarnya, yang mengatakan aku mendengar Abu Dzar radhiyallahu an berkata, aku berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju rumah beliau. Lalu aku mendengar beliau bersabda, ada yang lebih kukhawatirkan atas umatku ini daripada Dajjal. Maka ketika aku khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keburu memasuki rumah beliau, aku pun segera mengajukan pertanyaan kepada beliau, ya Rasulullah, sesuatu yang lebih engkau khawatirkan menimpa umatmu selain Dajjal itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-a'immata al-mudillin, para imam yang menyesatkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad 20335. Hadis ini sungguh menarik perhatian kita. Mengapa? Karena di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan sahabat Abu Dzar radhiyallahu an akan adanya sesuatu hal yang lebih beliau khawatirkan atas umatnya daripada Dajjal. Padahal di kesempatan lain Nabiullah sallallahu alaihi wasallam jelas tegas mengatakan bahwa sepanjang hadirnya Bani Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Dajjal itu merupakan a'zamul fitnah. Karenanya wajarlah bila sahabat Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu an segera menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sesuatu hal itu? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan singkat, yaitu al-a'immah al-mudillin, yaitu para imam yang menyesatkan. Saudaraku rahimakumullah, kalau kita tadabburi surah Al-Ahzab ayat 67, kita temukan ada istilah untuk para imam atau para pemimpin yang menyesatkan itu, yakni sadatana dan kubara'ana, alias para pemimpin kami dan para pemuka agama kami. Lengkapnya Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan para pemuka agama kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 67. Jadi ada dua kelompok manusia di akhir zaman yang seringkali berperan sebagai para imam yang menyesatkan, para pemimpin yang menyesatkan. Merekalah para pemimpin sosial politik ekonomi di tengah masyarakat dan juga para pemuka agama di tengah masyarakat. Merekalah pemegang otoritas kekuasaan di bidang urusan keduniaan dan juga urusan keagamaan. Jika kedua kelompok manusia itu tidak berperan berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya alias Al-Quran dan Sunnah, berarti sesatlah mereka. Dan berhubung mereka adalah panutan masyarakat, maka mereka menjadi tidak saja sesat, tetapi juga menyesatkan. Sesat menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini diutarakan di dalam firman Allah Ta'ala berikut ini, wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum maghnuna anna min 'adzabillahi min syai' qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah Ta'ala. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong,
Sesungguhnya kami dahulu sewaktu di dunia adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kalian menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak punya tempat untuk melarikan diri. Surah Ibrahim ayat ke-21. Wa na'udzubillahi min dzalik. Di padang mahsyar nanti, barulah para imam, para pemimpin menyesatkan itu mengaku terus terang bahwa mereka tersesat dan tidak mengikuti petunjuk. Seandainya mereka mengikuti petunjuk, niscaya mereka bisa mengajak masyarakat yang dipimpinnya menuju petunjuk itu pula. Jika para pemangku jabatan pemimpin keduniaan saja sudah tersesat, sungguh ini perkara yang mengkhawatirkan. Namun jika ditambah lagi dengan tersesatnya para pemuka agama, maka sungguh kerusakan yang ditimbulkan akan jauh lebih parah. Dan hari ini kita disajikan realita munculnya sosok-sosok yang diperkenalkan sebagai pemuka agama, namun justru menyesatkan umat. Alih-alih mengajarkan umat agar lebih mantap beriman dan berislam serta bertakwa kepada Allah Ta'ala, mereka justru menimbulkan keraguan umat akan kebenaran ajaran dinullah al-Islam serta kemuliaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alih-alih mereka menanamkan rasa yakin umat Islam akan keutamaan kalimah tauhid, para pemuka agama yang menyesatkan ini malah mengolok-olok kalimah thayyibah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, sungguh hari-hari kita sekarang ini adalah hari-hari yang menuntut kesabaran, keistiqamahan yang luar biasa. Karena munculnya para a'immah mudhillin ini sangat amat besar pengaruhnya kepada masyarakat, terutama kalangan yang awam. Maka melalui mimbar ini kami ingatkan diri kami dan kita semua, marilah kita menjadi umat Islam yang tidak awam, tetapi terus-menerus kita tingkatkan pengetahuan kita agar kita tidak dibodoh-bodohi oleh siapapun. Kita tidak dibodoh-bodohi oleh pemuka agama atau ulama ulama yang buruk, yang mereka bicara dengan dalil, mereka bicara dengan ayat, mereka bicara dengan hadis, namun sesungguhnya mereka tidak meyakinkan umat akan kebenaran dinullah Islam. Justru sebaliknya, mereka menanamkan syak, mereka menanamkan rasa ragu, bimbang terhadap kebenaran dinul haq al-Islam ini. Bayangkan, ada orang yang dikenal sebagai ulama, ustadz, bahkan profesor gelarnya, yang mengatakan bahwa kafir itu bukan ghairul muslimin, bukan di luar Islam, di luar kaum muslimin, tetapi kafir itu adalah begini, begitu, dan begini, dan begitu, yang jelas bukan definisi dalam Islam. Bahkan dia mengatakan orang beriman itu tidak saja kaum muslimin, tetapi juga orang-orang di luar Islam, asalkan beramal soleh, mereka juga beriman. Bagaimana mungkin? Bahkan mereka mengatakan bahwa klaim surga tidak boleh dimiliki oleh kaum muslimin. Kaum muslimin tidak boleh menganggap dirinya saja yang berhak masuk surga. Saudaraku rahimakumullah, kita tidak akan mendahului kalamullah, firman-firman Allah. Sedangkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran jelas tegas mengatakan, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala al-alimul khabir, yang maha tahu dan maha teliti pengetahuannya, akan mengutarakan sesuatu yang kemudian dibantah oleh manusia yang diciptakannya, manusia yang begini bodoh, jahulan, zaluman, jahulan, manusia yang sangat zalim dan sangat bodoh ini berani-beraninya mengatakan hal yang selain daripada itu. Dia mengatakan, oh tidak demikian, bukan hanya Islam yang Allah ridhai, bukan hanya Islam yang benar, tapi agama-agama lain juga benar. Na'udzubillah min dzalik. Padahal di kesempatan lain Allah Ta'ala lebih tegas lagi menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima oleh Allah Ta'ala, dan dia di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Bahkan dalam surat Al-Hijr ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin.
kelak di akhirat nanti seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktu di dunia mereka menjadi muslim. Artinya apa? Artinya ketika sudah di sana mereka menyesal. Kenapa mereka tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka masih ngotot juga menjadi pengikut nabi-nabi terdahulu yang padahal hari ini sudah datang nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, yang bahkan nabi akhir zaman ini sudah mengatakan jika nanti kelak di akhir zaman Isa alaihissalam turun dari langit, Isa alaihissalam akan menjadi pengikut millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Bagaimana mungkin seseorang meragukan sabda Nabi SAW yang mengatakan man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dalam hidupnya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bagaimana dia meragukan ini? Bagaimana dia kemudian mempermasalahkan? Masa hanya dengan ucapan seseorang bisa masuk surga? Nauzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, sungguh mengokohkan iman, mengokohkan ketakwaan kita, memastikan kesabaran keistiqomahan kita di era penuh fitnah ini amatlah sangat penting. Maka tidak mengherankan kalau Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, "Ghairud dajjalu akhwafuni ala ummati." Ada selain Dajjal yang lebih kukhawatirkan atas umatku. Bayangkan, padahal Nabi dalam hadis yang lain jelas-jelas tegas mengatakan Dajjal itu merupakan azamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat. Maka Abu Dzar pun bertanya, siapa itu ya Rasul? Apa itu yang lebih engkau khawatirkan daripada Dajjal? Kata Nabi, al-a'immah al-mudillin, para imam, para pemimpin yang menyesatkan. Mereka-mereka yang punya otoritas kekuasaan di bidang urusan keduniaan, apalagi otoritas kepemimpinan di bidang keagamaan, namun mereka tidak berpegang pada petunjuk kitabullah was sunnah, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.